Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Raid Rabbani dengan NRP terakhir 069 dari kelas Meteorologi A. Maaf menyela, ini adalah KTM saya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari mineral. Jadi, mineral adalah zat anorganik yang tentunya berasal dari alam. Jadi terbentuknya mineral itu secara alamiah, berasal dari alam dan tanpa campur tangan manusia, dan memiliki komposisi atau struktur kimia yang jelas. Di sini mineral itu memiliki empat karakteristik utama. Yang pertama adalah tentunya mineral itu berasal dari alam dan tanpa campur tangan manusia. Yang kedua adalah mineral memiliki komposisi kimia atau struktur kimia yang jelas. Dan yang ketiga adalah mineral itu memiliki bentuknya itu zat padat anorganik. Jadi mineral itu bukan gas, bukan cair. Jadi mineral itu padat. Kalau misal ada yang menyebutkan mineral itu berbentuk gas ataupun cair, itu kurang tepat. Yang benar adalah mineral itu berbentuk zat padat dan anorganik. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah mineral memiliki komposisi atau struktur kimia itu yang konsisten. Jadi mineral A dan mineral B itu memiliki struktur kimia itu yang ya kurang lebih sama. Kalaupun beda itu nggak beda jauh, karena mineral itu ya memiliki komposisi kimia yang konsisten atau ya terstruktur lah antar partikel komposisinya. Kita masuk ke dalam studi kasus. Yang pertama itu mengapa berlian batuan itu, misal nih, berlian batuan itu kenapa nggak bisa disebut sebagai mineral? Kan itu berlian kan. Nah, kenapa sih nggak bisa? Karena ya dalam empat karakteristik utama tadi. Jadi kalau misal kita ambil contoh berlian batuan ya, itu nggak bisa disebut mineral karena ya buatan. Jadi kan berlian tersebut itu buatan dari manusia, bukan secara alamiah ya berasal dari alam gitu. Jadi kalau misal berlian buatan itu nggak bisa disebut mineral karena ya itu terbentuk dengan tangan manusia, bukan dengan alamnya sendiri. Kita ambil case lain seperti mengapa minyak bumi dan batu bara itu disebut banyak orang itu sumber daya mineral, tapi padahal dia itu dari organik. Nah, yang tadi saya jelaskan kalau mineral itu nggak bisa disebut mineral kalau dia bukan anorganik. Kalau misal organik ya itu bukan disebut mineral. Dan kenapa orang-orang tuh nyebutnya sumber daya mineral? Jadi salah satu alasan yang kuat kenapa hal tersebut bisa terjadi karena ya batu bara sama minyak bumi itu diekstraksinya langsung dari alam gitu loh. Jadi diekstrasinya sama seperti mineral, kayak langsung dari alam. Tapi mineral itu langsung dari alamnya gitu buatannya. Nah, beda kalau minyak bumi sama batu bara, itu kan berasal dari sisa-sisa organisme. Jadi dia itu organik. Mengapa dia nggak bisa disebut mineral? Karena dia ya sisa-sisa dari organisme dan bukan anorganik. Mungkin salah satu alasan juga itu buat dalam konteks ekonomi aja, bukan dalam konteks biologi gitu. Karena ya diekstraksinya sama seperti mineral langsung dari bumi. Kita ambil case lain.
apa sih status es dan kapan es itu bisa disebut sebagai mineral. Oke, kita ambil empat karakteristik utama tadi. Es itu bisa disebut mineral kalau dia itu berasal dari alam langsung, seperti salju atau gletser itu kan berasal dari alam langsung. Dan ketika es tersebut padat, bukan cair dan bukan gas. Jadi kita ambil dua karakteristik, berarti zat padat dan langsung dari alam. Oke, kita ambil dua ini. Jadi es itu bisa disebut mineral ketika dia berbentuk zat padat dan anorganik. Oke, untuk case selanjutnya, apa itu mineraloid? Mungkin aku mau sebutin contohnya mineraloid biar bisa gampang diketahui. Contohnya itu obsidian. Jadi mineraloid itu salah satu zat anorganik juga, tapi dia hanya menyerupai mineral dan dia itu bukan mineral asli. Jadi kenapa dia bukan mineral asli? Karena struktur atau komposisi dari kimia dari mineraloid itu tidak konsisten lah, atau bisa disebut dia bervariasi. Jadi struktur kimianya itu acak gitu loh, saat dengan misal mineraloid A dengan mineraloid B itu ya acak, jadi nggak konsisten gitu. Oke, kurang lebih begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.